Shalom umat yang berkemenangan, GB Victorious Family Ministry. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menyegarkan hati kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk tersenyum sejenak. Karena firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan menerima firman Tuhan untuk pagi hari ini, saya ajak Bapak Ibu, kita akan menaikkan satu pujian. Haleluya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Sekali lagi, Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Engkau baik, sangat baik bagi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya berkat-Mu tercurah berlimpah bagi setiap kami. Firman-Mu akan memberikan jalan keluar bagi kami. Firman-Mu akan menyegarkan jiwa kami. Firman-Mu akan menguatkan roh kami Tuhan. Pagi hari ini kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Kami butuh urapan-Mu untuk dapat menerima dengan baik, menyimpan dalam hati kami masing-masing Tuhan. Biarlah firman-Mu akan merubah setiap kami Bapa, sehingga kami orang-orang yang sempurna di hadapan Tuhan oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu yang besar. Terpuji nama-Mu Tuhan. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan bagi kita semua dari Amsal 4 ayat 20 sampai 25. Judul khotbah buat kita pagi hari ini, sikap hidup melewati kesulitan. Saya bacakan bagi kita semua Amsal 4 ayat 20 sampai 25. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat 24, buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Yang dikasihi Tuhan, biji mata Tuhan, nats yang baru kita baca di dalam Amsal 4 ayat 20-25. Kitab ini ditulis oleh Salomo. Semua kita tahu, pasti mengenal namanya Salomo, Raja Salomo, raja yang besar bagi Israel. Ayah dari Salomo namanya Raja Daud. Sebagai pangeran di dalam istana, saya percaya Salomo ini dididik oleh pendidik-pendidik yang ada di istana, bagaimana mereka dididik dalam suatu kerajaan. Daud memiliki 13 anak laki-laki. Dan Tuhan mempercayakan kerajaan itu kepada Salomo. Karena Tuhan yang tahu dan Tuhan yang menyelidiki setiap hati.
Di dalam firman Tuhan yang baru kita baca, setiap apa yang ditulis oleh Salomo itu adalah perjalanannya yang panjang dalam hidupnya, hidup bersama-sama dengan Tuhan, dan bagaimana Tuhan percayakan dia untuk membawa orang Israel, untuk memerintah orang Israel. Pagi hari ini, bagaimana sikap kita untuk melewati kesulitan seperti yang dialami oleh Raja Salomo sebelumnya? Saya percaya firman Tuhan pagi hari ini akan saya bagikan. Saya berharap dan saya berdoa kita semua diberkati oleh Tuhan dan kita mengerti akan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau atas hidup kita, yang harus kita lakukan dalam hidup kita, sehingga kita dapat melewati setiap kesulitan demi kesulitan. Yang pertama, bagaimana sikap hidup kita melewati kesulitan? Yang pertama, kita menjaga pendengaran kita. Di dalam ayat 20 dan 21 mengatakan demikian. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ada 4 suara yang paling sering muncul di dalam hati kita melalui pendengaran atau melalui hati kita sendiri. Yang pertama, suara Tuhan. Yang kedua, suara hati nurani. Yang ketiga, suara dunia. Dan yang keempat, ini yang agak berbahaya, suara iblis. Salomo sering dia mendapat masukan mungkin dari panglima-panglimanya, dari pegawai-pegawainya, dan dari orang banyak, mungkin dari raja-raja di luar. Ada perkataan-perkataan mungkin yang positif, ada perkataan-perkataan negatif. Di dalam hidup ini kita tidak akan lepas dari seperti itu. Ada kalanya orang muji kita, adapun memuji kita belum tentu memujinya dengan hati yang tulus, tapi menginginkan sesuatu. Sama seperti yang dialami Salomo. Salomo dia mengatakan kepada kita melalui kitab Amsal, kita harus menjaga pendengaran kita. Di dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan begini. Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Sebaiknya kita setiap hari mendengarkan suara Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Dalam kita bersahabat, ada kalanya orang merendahkan kita. Apalagi bagi kita orang-orang yang takut akan Tuhan, orang lain akan selalu menuntut kita sempurna, menuntut kita lebih baik lagi. Ada sedikit aja kesalahan kita, orang langsung menghakimi kita bahwa kita tuh percuma baca Alkitab, percuma mengikut Tuhan, percuma setiap hari berdoa. Karena orang lain melihat kita orang yang dekat dengan Tuhan semestinya sempurna. Ada kalanya juga di dalam pelayanan, mungkin hamba-hamba Tuhan, pendapat-pendapat orang serba salah. Kalau hamba Tuhan ini kurus, katanya aduh gak pernah berpuasa. Kalau hamba Tuhan ini gemuk, katanya gak bisa melawan hawa nafsu dalam hal makanan. Tidak pernah juga berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan. Serba salah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebaiknya kita menjaga pendengaran kita. Yang paling penting adalah dalam Roma 10, agar iman kita bertumbuh dalam Tuhan, kita harus mendengarkan firman Tuhan sehingga iman kita bertumbuh dari hari demi sehari. Yang kedua, menjaga hati. Di dalam 23 mengatakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada satu kisah di dalam Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Ini peristiwa tentang kisah Kain dan Habel. Saya bacakan bagi kita. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Hati paling penting kita jaga. Ini kisah tentang Kain dan Habel. Satu kali mereka mempersembahkan satu persembahan. Persembahan yang satu diterima, persembahan yang lain tidak diterima. Kain merasa cemburu, merasa iri hati kepada saudaranya yaitu Habel. Sampai memiliki niat jahat. Pertama hanya memiliki iri hati. Mulai sakit hati. Dari sakit hati itu muncul suatu kebencian.
Karena dari hati itu bisa, kalau hati kita itu sudah nggak beres, hal-hal yang tidak bagus juga kita akan melakukan karena menurut kita benar, padahal akhirnya kita menyesal. Penyesalan itu selalu berada di belakang. Di dalam Markus 7 ayat 20 dan 22 mengatakan begini. Kata Yesus, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Hati-hati saudara. Ketika kita tidak menjaga hati kita, sedikit saja kita berikan untuk iblis, pada waktu itu kita akan mengalami satu kesulitan. Hati kita akan membuahkan apa? Firman Tuhan mengatakan kesombongan, keserakahan, bahkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita harus menjaga perkataan kita. Di ayat 24, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Seringkali kita tidak sadar ada beberapa dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan melalui perkataan kita. Yang pertama, mengeluh. Mengeluh ini nih tidak pernah mengucap syukur. Padahal firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Setiap orang yang sering mengeluh ini tidak akan puas dengan apa yang diterimanya. Seberapa besar pun yang diterimanya, tetap aja kurang dalam dirinya. Yang kedua, bersungut-sungut. Orang Israel dihukum Tuhan, itu hanya satu perkara, selalu mengeluarkan kata sungut-sungut. Yang ketiga, mengutuk. Mengutuk ini hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus selalu berpesan kepada kita, mungkin orang yang jahat kepada kita pun kita harus memberkati. Setiap orang yang memberikan kata-kata yang tidak bagus, kita harus memberkati mereka juga. Matius 12:37 mengatakan demikian, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Yang keempat, kita hendaknya menjaga mata kita. Jagalah mata kita, tetap kudus di hadapan Tuhan. Ayat 25 dari Amsal 4, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau bagikan juga ada 3 tokoh di dalam Alkitab. Mereka terjerat dan mereka jatuh oleh karena satu kelemahan melalui pandangan mata. Yang pertama, orang yang paling kuat, yaitu namanya Simson, jatuh di tangan Delilah. Kalau pada umumnya orang bilang Delilah. Dia jatuh, dihukum sampai kelemahannya hilang karena Delilah. Delilah ini orang yang tidak takut akan Tuhan. Sementara ayahnya sudah melarang dia untuk menikah dengan orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Yang kedua, orang yang paling berhikmat, yaitu Salomo, jatuh karena terlalu banyak istri. Istri-istrinya tidak mengenal Tuhan, sehingga para istrinya mencondongkan dia untuk menjauh daripada Tuhan dan untuk menyembah ilah-ilah lain. Yang ketiga, orang yang berkenan di hadapan Tuhan pun bisa jatuh. Seperti contohnya Raja Daud, dia menghampiri Betseba, istri Uria. Tetapi dalam segala sesuatunya, kasih karunia-Nya besar ketika kita kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya tidak akan panjang-panjangkan dan simpulkan firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Sikap hidup kita melewati setiap kesulitan, yang pertama kita menjaga pendengaran kita. Yang kedua, kita menjaga hati kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Yang ketiga, menjaga setiap perkataan kita. Lebih baik kita memperkatakan berkat, berkat akan kembali kepada kita. Yang keempat, jaga mata. Biarlah mata kita hanya selalu memandang kepada Tuhan. Sebelumnya saya akan menaikkan satu pujian, kita sama-sama menaikkan satu pujian yang tadi. Nikmati pagi hari ini. Setiap engkau yang lemah, Tuhan akan kuatkan. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini, kita akan mampu melewatinya ketika Tuhan bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus baik.
pagi hari ini, sembari kita menaikkan pujian ini, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu, panggil nama Yesus. Kesembuhan akan terjadi pagi hari ini. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Katakan kembali, Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Kami percaya baik, sangat baik, sungguh baik Tuhan Yesus. Tuhan, lihat setiap umat-Mu yang menyerahkan hidupnya pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa, mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami kesulitan dalam hal perekonomian, Tuhan angkat dalam nama Yesus. Setiap mereka yang jatuh, Tuhan topang dalam nama Yesus. Setiap mereka yang sudah tidak memiliki pengharapan, Tuhan berikan pengharapan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya ketika kami Tuhan menjaga pendengaran kami, menjaga perkataan kami, menjaga hati kami, menjaga mata kami. Tuhan bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami akan mampu sanggup melewati setiap kesulitan demi kesulitan. Terpuji nama-Mu Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Urapi setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan Tuhan ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah tercurah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan dari Allah Roh Kudus akan memberkati umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.